warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Dekan, yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang sampai saat ini masih sedang berada di alam barzah. Juga sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, semoga segala hajat kita, baik hajat dunia terlebih-lebih hajat akhirat, oleh Allah dikabulkan, diperkenankan. Segala urusan kita, baik urusan dunia terutama urusan akhirat, urusan ibadah kepada Allah, semoga diberikan kelancaran dan selalu berada dalam pertolongan Allah. Anak-anak kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, dijadikan anak yang saleh salihah, diberikan kemudahan kelancaran dalam menuntut ilmu agama, dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah yang disertai hidayah, dijadikan orang-orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, semoga dengan barokah baca dan sholawat yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan dan barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Betul jamiatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Muhammadin tibbil qulubi wa
sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 259 Alaisa ba'da tilawati kitabillahi ta'ala azza wa jalla ibadatun tu'da bilisani afdalu min dzikrillahi wa raf'il hajati bil ad'iyatil khalisati ila Allah ta'ala. Falaisa ba'da tilawati kitabillahi azza wa jalla, maka tidak ada sesudah membaca kitabullah, yakni kitab suci Al-Quran, ibadatun ibadah tu'da bilisani yang dilakukan dengan lisan, afdalu yang lebih afdal, yang lebih utama, yang lebih istimewa, min dzikrillahi daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa raf'il hajati bil ad'iyatil khalisati ila Allah taala, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Keterangan tersebut menjelaskan kepada kita bahwa ibadah lisan, yakni ibadah yang dilakukan oleh lisan, yang paling afdal, yang paling utama, yang paling istimewa, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hukumnya sunnah, walaupun hukumnya bukan wajib, namun afdal. Itu ada 3 perkara berdasarkan keterangan tersebut yang tadi saya sampaikan. Yang pertama yaitu membaca kitabullah, membaca kitab suci Al-Quran, di mana kita tahu Al-Quran ini adalah kalamullah alladzi unzila ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, pangandika Gusti Allah yang telah diturunkan oleh Allah kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pelantaraan malaikat Jibril, yang apabila dibaca maka menjadi ibadah. Al-Quran memandangnya saja ibadah, melihatnya saja ibadah, mendengarkan bacaan Al-Quran ibadah, apalagi kita yang membacanya. Jadi membaca Al-Quran di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, membaca Al-Quran baik di luar sholat, terlebih-lebih di dalam sholat, itu adalah merupakan ibadah sunnah,
yang dilakukan oleh lisan namun sangat afdal, sangat utama, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang dalam keadaan membaca Al-Qur'an hakikatnya ia sedang berkomunikasi secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang ia baca adalah kalam Allah. Yang ia baca adalah firman-Nya Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an." Barang siapa yang ingin bercakap-cakap bersama Allah, falyaqra'il Qur'an, maka hendaklah ia membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an yang dibaca adalah kalam Allah. Berarti orang yang sedang membaca Al-Qur'an, ia sedang berkomunikasi dengan Allah. Orang-orang yang ahlul Quran, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, yang suka membaca Al-Quran, yang rajin membaca Al-Quran, yang tidak pernah melupakan untuk selalu membaca Al-Quran, secara istiqomah Al-Quran dibaca, maka mereka dikatakan sebagai ahlullah, sebagai keluarganya Allah. Tentu kalau kita sudah dikatakan sebagai ahlullah, sebagai keluarganya Allah, tentu apapun segala kebutuhan kita akan diperhatikan oleh Allah. Makanya rata-rata orang yang tidak pernah melupakan, ia selalu membaca Al-Quran, rata-rata ia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada kita, Zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Jangan hanya sekedar dihiasi dengan perabotan rumah tangga yang serba mewah. Jangan hanya selalu diperdengarkan suara televisi, suara musik dan lain sebagainya, tapi hiasilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Dan menurut keterangan dalam hadis riwayat yang lainnya, beliau juga bersabda, "Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum fa innal ladzi," perbanyaklah oleh kalian membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Innal baital ladzi la yuqra bil Qur'an yaqillu khairu wa yaksuru sarruhu wa yadhiqu ala ahli. Karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya sepi, tidak ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, yaqillu khairuhu wa yaksuru sarruhu wa yadhiqu ala ahli, maka rumah itu sangat sedikit keberkahannya, banyak keburukannya, dan menjadi kesempitan bagi para penghuninya. Maka agar kita merasa nyaman berada di rumah kita senantiasa diliputi oleh rahmatnya Allah, banyak para malaikat yang berkunjung ke rumah kita, maka perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan membaca Al-Quran ini adalah merupakan amalan yang dapat menerangi alam kubur kita, amalan yang dapat menyebabkan kita oleh Allah diselamatkan dari azab kubur. Alam kubur kita oleh Allah akan diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan raudhah miriyadil jinan, taman daripada taman-taman surga. Maka apabila kita istiqomah membaca Quran, insya Allah manakala kita meninggal dunia, lalu kemudian kita dimasukkan ke alam kubur, ke alam barzakh, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita, membebaskan kita min azabil qabri, dari azab kubur, dengan barokah ketika kita hidup di alam dunia senantiasa membaca Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan orang-orang yang beriman yang selalu membaca Al-Quran, oleh Allah akan diberikan ketenangan di dalam hatinya. Hatinya akan tenang, batinnya akan tentram, jiwanya akan damai. Maka untuk mendapatkan ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa, perbanyaklah membaca Al-Quran. Bahkan ketika hati kita sedang dalam keadaan galau, sedang dalam keadaan susah, resah, gelisah, gundah gulana, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya dan membacanya khusyuk fokus, apalagi mencamkan maknanya kalau kita paham artinya. Insya Allah segala keresahan hati, kesusahan hati, kegundahan hati akan hilang dengan barokah membaca Al-Quran. Bahkan orang yang sedang sakit dibacakan Quran bisa sembuh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai sifat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yuk kita mantapkan keimanan kita terhadap Al-Quran. Kita mantapkan keyakinan kita terhadap Al-Quran. Sedikit pun di dalam hati kita tidak boleh ada keraguan terhadap Al-Quran. Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang kedua Al-Baqarah ayat yang kedua, jalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jalika ayat haja Al-Quran, inilah kitab suci Al-Quran yang di dalamnya sama sekali tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa. Siapapun yang ingin menjadi muttaqin, siapapun yang ingin menjadi orang yang bertakwa, maka petunjuknya ada dalam Al-Quran. Insya Allah dengan mempelajari, memahami isi kandungan Al-Quran, dengan mengamalkan Al-Quran, dengan menjadikan Al-Quran sebagai way of life, sebagai pandangan hidup, dengan menjadikan Al-Quran sebagai imam di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kita akan selalu berada dalam petunjuk Allah, karena Al-Quran adalah merupakan petunjuk dari Allah. Orang yang hidupnya mengikuti petunjuk Al-Quran, itu artinya ia hidupnya mengikuti petunjuk Al-Quran, dan Al-Quran akan menuntun dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, inna hadzal Quran sabiqun musaffa'un man ittaba'ahu qadahu ilal jannah. Kata beliau, sesungguhnya Al-Quran ini sabiqun, pemberi syafaat, pemberi pertolongan, musaffa'un, yang diterima syafaatnya oleh Allah. Man ittaba'ahu qadahu ilal jannah, Al-Quran akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat kepada orang yang ketika hidupnya di alam dunia mengikuti ajaran Al-Quran, merealisasikan, mengimplementasikan, mengaplikasikan, menerjemahkan, menerapkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupan sehari-harinya. Ia menjadikan Al-Quran sebagai imam. Ketika ia nanti di alam kubur ditanya, man imamuka, siapa imamu? Maka ia akan menjawab, Al-Quran imami, Al-Quran imamku. Kenapa ia bisa menjawab Al-Quran imami, Al-Quran imamku? Karena ketika hidup dia mengamalkan ajaran Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bukan hanya itu, kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang kepada kita, memberikan syafaat kepada kita kalau kita suka membaca Quran. Rasulullah SAW, beliau telah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al ashabi. Kata beliau, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca
antaranya ketika kalian sedang dalam keadaan meniti melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju ke dalam sorga, yang di bawah jembatan tersebut api neraka berkobar-kobar menyala-nyala, yang apabila kita jatuh maka jatuhlah kita ke dalam kobar api neraka. Di saat itu Al-Quran akan datang menuntun kita masuk ke dalam sorga, sehingga ketika kita melintas di atas sirat dalam keadaan selamat. Itu kalau kita suka baca Quran. Maka jangan remehkan Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara mukjizat-mukjizat para nabi yang lainnya sudah nggak ada, karena nabinya sudah wafat. Tapi Al-Quran walaupun Nabi Muhammad sudah wafat, Al-Qurannya masih ada, masih kita saksikan. Lihat Nabi Musa, salah satu di antara mukjizatnya tongkat. Coba sampai sekarang tongkatnya ada di mana? Cari. Ada tongkat si buta dari Guam tuh. Di film itu pun. Nabi Soleh, salah satu di antara mukjizatnya onta. Coba cari onta Nabi Soleh. Nggak ada. Al-Quran masih ada, walaupun Rasulullah sudah wafat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, ibadah yang hukumnya sunnah, yang dilakukan dengan lisan tapi sangat afdol, adalah membaca Al-Quran. Berbicara tentang membaca Al-Quran itu terbagi dua. Ada orang membaca Quran tanpa memahami isi, tanpa mengerti kandungannya. Baca ya baca saja, nggak tahu isinya yang dibaca. Tetap dapat pahala, tetap dapat pahala. Yang kedua, ada orang membaca Quran dengan memahami isinya. Ayat-ayat yang dia baca, dia paham isinya. Nah, ini pahalanya lebih besar. Kalau membaca Quran tanpa memahami isi, itu namanya qiraatul Quran. Tapi kalau membaca Quran dengan memahami isinya, itu namanya tilawatul Quran. Jadi ada dua istilah dalam hal membaca Quran. Ada yang disebut qiraatul Quran, ada yang disebut tilawatul Quran. Nah, yang lebih afdol adalah tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan memahami isinya, dan lalu kemudian mengamalkan isinya. Walaupun membaca Quran ibadah, tapi Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi Al-Quran diturunkan untuk diamalkan isinya, untuk diaplikasikan, diimplementasikan, direalisasikan di dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga kita benar-benar merasakan bahwa hidup kita ini dituntun oleh Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yuk kita didik anak-anak kita supaya mereka bisa baca Quran. Jangan sampai kita punya anak, punya keturunan nggak bisa baca Quran. Nanti khawatir nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Kenapa anakku tidak diajarkan Quran? Sampai anakku tidak bisa baca Quran. Sudahlah kamu nggak bisa baca Quran, malah anakku juga dicetak nggak bisa baca Quran. Nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya. Yuk kita didik. Ya sebatas kita udahlah nggak bisa baca Quran, tapi anak-anak kita jangan seperti kita nggak bisa baca Quran. Nah, sudahlah bapak nggak bisa baca Quran, kamu jangan seperti bapak. Kamu harus pinter, harus bisa baca Quran. Begitu cara mendidiknya. Jangan nak, bapak juga bisa baca Quran. Udah nggak usah belajar Quran. Ah, itu nggak benar tuh orang tua tuh. Orang tua kupret itu. Ya anaknya nggak maju-maju. Nah, ngapain sekolah? Bapak juga nggak jadi presiden, kamu nggak bakal jadi presiden, udah kamu gitu ngebeca aja. Kacau nih orang tua. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibadah sunnah yang dilakukan oleh lisan tapi sangat afdol, sangat disukai oleh Allah, sangat besar pahalanya, adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW telah mencontohkan
di dalam akhlak beliau, di dalam perilaku beliau, di dalam keseharian beliau. Beliau telah memberikan contoh kepada umatnya agar umatnya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berzikir kepada Allah dalam setiap saat. Jadi hati Rasulullah enggak pernah luput dari berzikir kepada Allah walau hanya sedetik. Beliau selalu ingat kepada Allah dalam situasi kondisi apapun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, pagi, siang, sore, malam, kapanpun beliau selalu berzikir kepada Allah. Bahkan dalam keadaan tidur sekalipun, walaupun mata kepala beliau terpejam, tapi mata hati beliau tetap berzikir kepada Allah. Artinya tidurnya Rasulullah berbeda dengan tidurnya kita. Kalau kita tidur ya molor beneran, nggak ingat apa-apa, sampai bikin pulau di atas bantal, namanya ngadahir. Tapi Rasulullah tidurnya bainal yaqdati wa naum, seakan-akan tidur, seakan-akan enggak. Dibilang tidur tapi masih bisa mendengar, dibilang enggak tidur tapi matanya terpejam. Beliau hatinya terus berzikir, gak pernah putus. Nah kita mungkin belum bisa seperti itu. Ya minimal paling kita ya adalah zikir yang kita dawamkan, yang kita istiqomahkan. Karena orang-orang yang berzikir adalah orang-orang yang dibanggakan oleh para penduduk langit. Siapa yang dimaksud penduduk langit? Tidak lain tidak bukan, yang dimaksud penduduk langit adalah para malaikat yang ada di langit. Mereka bangga ketika melihat hamba-hamba Allah di alam dunia berzikir. Maka hamba-hamba Allah yang sedang dalam keadaan berzikir di alam dunia, nama-nama mereka disebut, diceritakan, dibangga-banggakan oleh para malaikat di langit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah, Allah telah berjanji untuk mereka bahwa dosa-dosa mereka oleh Allah akan diampuni, dan mereka oleh Allah akan diberikan pahala yang sangat amat agung di dalam surga, pahala yang sangat amat besar, pahala yang sangat amat mulia, pahalanya lebih afdal daripada pahala jihad fisabilillah, pahalanya lebih afdal daripada pahala berinfak kepada seluruh orang fakir miskin sealam dunia. Dalam Al-Quran surah 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 44, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wadzakirin Allah katsiran wadzakirati a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Kata Allah dalam ayat ini, laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, maka Allah janji kepada mereka, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dosa, wa ajran azima, dan pahala yang agung, pahala yang besar di dalam surga. Ketika di dalam surga pahala itu diberikan kepada mereka, mereka akan bergembira, akan merasa senang. Dan mereka yang ketika hidup dalam dunia jarang berzikir, melihat pahala itu mereka menyesal. Dan mereka mengatakan, kenapa kami dulu ketika hidup dalam dunia tidak berzikir?
sehingga kami tidak mendapatkan pahala agung seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir yang paling afdol pertama berzikir setiap selesai sholat 5 waktu. Berbicara tentang zikir terbagi 2. Ditinjau dari sifatnya, berzikir itu terbagi 2. Ada zikir yang bersifat am, artinya zikir yang bersifat umum. Artinya siapapun boleh melakukan zikir itu karena sifatnya umum. Yang kedua ada zikir yang bersifat khos, bersifat khusus. Hanya orang-orang tertentu lah yang boleh melakukan zikir tersebut. Nah itu ditinjau dari sifatnya. Seperti berzikir sesudah sholat 5 waktu yang kita amalkan, itu zikir umum. Zikir umum. Zikir yang kebanyakan orang melakukannya, siapapun boleh melakukannya. Tapi kalau zikir khusus, nggak sembarangan. Harus mendapatkan ijazah dulu dari gurunya. Kemudian yang kedua, ditinjau dari tata cara pelaksanaannya pun zikir terbagi 2. Ada zikir jahar, ada zikir khafi, ada zikir dengan suara jelas. Artinya ketika kita berzikir, suara zikir kita kedengaran sama orang lain. Itu namanya zikir jahar. Yang kedua zikir khafi. Zikir khafi itu zikir samar. Dan zikir khafi ini dilakukannya bukan dengan lisan, tapi di dalam hati. Jadi hatinya yang berzikir, sehingga nggak ada yang tahu. Ketika seseorang melakukan zikir khafi, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah dan yang bersangkutan. Selain itu nggak ada yang tahu. Bahkan malaikat pun nggak tahu. Nah ini zikir khafi. Dan memang zikir khafi itu nggak boleh diucapkan dengan lisan. Kalau diucapkan dengan lisan namanya bukan zikir khafi, namanya zikir jahar. Zikir khafi itu zikir dalam hati. Nah itu ditinjau dari tata cara pelaksanaannya. Baik zikir jahar maupun zikir khafi, dua-duanya diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat 9 Al-A'raf, surat 7 Al-A'raf, juz 9 ayat 205. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan wa duna jahri minal qaul bil ghudwi wal asal. Nah itu yang kedua, ditinjau dari tata cara pelaksanaannya. Zikir ada 2 macam, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Kalau zikir jahar mungkin dilakukannya pada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau zikir khafi itu setiap detik, setiap saat terus berzikir kepada Allah di dalam hati. Dan tidak terikat oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun boleh melakukan zikir khafi. Ento sekalipun dalam keadaan sedang nongkrong di toilet, sedang buang kotoran, boleh melakukan zikir khafi. Karena zikir ini tidak diucapkan dengan lisan, tapi zikir ini ada dalam hati. Jadi hatinya yang berzikir, bukan lisannya. Kan ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati, ada zikir dengan anggota badan. Mana contohnya zikir dengan anggota badan? Ketika seseorang sedang sholat, dia takbiratul ihram, ruku, itu semuanya nilainya zikir. Seluruh anggota badannya zikir, bergerak semua kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari tingkatannya. Ditinjau dari tingkatannya, ditinjau dari tingkatannya, zikir terbagi 3. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling rendah. Bahkan tingkatan ini tidak berpahala walaupun zikir. Namanya zikrul adah. Ini zikir ini nggak berpahala, malah dosa. Nanti saya terangkan, nggak sekarang, waktu udah habis.
Gimana caranya? Caranya minggu depan ngaji lagi. Kalau penasaran, kalau ingin bertambah ilmunya. Yang kedua, tingkatan zikir, zikrul ibadah. Nah, yang paling tinggi tingkatan zikir yang ketiga, zikrul mahabbah wal ma'rifah. Tentang tingkatan zikir ini tidak bisa dijelaskan sekarang oleh karena sudah habis waktunya. Insya Allah akan diterangkan pada episode berikutnya, bersambung. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat semuanya, barokah semuanya. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang berbuka hidayah, ilmu yang dapat mendatangkan berbagai macam amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah untuk bekal kita sesudah mati. Karena di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang, yaitu kehidupan di alam kubur, di alam mahsyar, di hari kiamat, di alam akhirat. Sementara alam dunia yang kita tinggal sekarang ini, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya, apabila kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita semuanya pasti akan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka hendaklah kita jangan sombong kepada Allah. Orang yang kita mau beribadah itu hakikatnya dia sombong kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an hidayah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nas'aluka as-salama was